Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami, di antaranya. Warga desa Kuala Mandor A, Kampung Pematang Rambai, Kecamatan Kuala Mandor B, Kuburaya, keluhkan tercemarnya air dampak jebolnya tanggul penampungan limbah perusahaan sawit. Pembangunan Surau Babu Salam, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, berdayakan warganya yang terdampak pandemi COVID-19. Dan lembaga penelitian di Kota Pontianak katakan Sungai Kapuas tercemar limbah mikroplastik. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Sudah hampir 3 pekan warga desa Kuala Mandor A, Kampung Pematang Rambai, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, harus menggunakan air yang tercemar. Hal tersebut lantaran diduga jebolnya tanggul penampungan limbah perusahaan sawit. Sejumlah warga yang berada di RT 02 dan RT 03, Kampung Pematang Rambai, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, mengeluhkan dengan adanya pencemaran limbah yang diduga terjadi akibat kebocoran penampungan limbah pembuangan PT Pundilahan Katulistiwa beberapa minggu lalu. Jebolnya tanggul pembuangan limbah membuat air sungai menjadi bau dan berwarna biru kecoklatan. Padahal air sungai selalu digunakan warga sekitar untuk mandi, mencuci, dan lainnya. Warga pun sudah melaporkan hal ini ke pihak pemerintah desa, sementara dari perusahaan hanya memberikan drum air, namun tidak dibarengi dengan mesin pompa ataupun air bersih. Dampak yang dirasakan menimbulkan gatal-gatal dan bau yang tidak sedap. Untuk melaporkan saya hanya kepada desa dan RT setempat. Nah, tanggapan perusahaan udah ada bang? Ada dapat tanggapan dari perusahaan seperti apa? Selama ini tanggapan perusahaan hanya memberikan drum, tetapi hanya drum doang bang, tidak ada untuk air bersihnya. Yang kami rasakan di sana, satu, ya kita udah tidak merasakan air bersih lagi bang. Jadi kita udah tercemar oleh limbah yang akibat jebolnya tanggul pertama kemarin. Jadi kami udah pernah mensosialisasikan juga ke pihak perusahaan dan alhamdulillah sekarang ini udah dinormalisasi. Cuman tanggul itu udah jebol udah berapa minggu, udah jalan 3 minggu bang. Jadi kawan-kawan itu merasakan resah dan sekitaran jalan kami juga di situ ada pembuangan juga bang dari limbah penampungan terakhir itu dijalurkan ke sungai. Jadi kami merasakan bau yang tidak sedap kalau melintasi jalan itu. Kendati pihak lingkungan hidup Kabupaten Kuburaya sudah mendatangi lokasi untuk mengambil sampel air yang tercemar, namun warga tetap berharap pemerintah dapat menanggulangi permasalahan ini dengan adil, mengingat dampak akibat jebolnya tanggul yang membuat warga resah. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 dari pelaku pembunuhan sadis makelar handphone di Menggal Timur, Parit Gadug beberapa waktu lalu sudah diamankan. Namun 1 pelaku lainnya masih buron yang diduga merupakan otak dari kasus pembunuhan tersebut. Hingga saat ini masih buron. Inilah sepeda motor milik korban Holil yang menjadi saksi bisu sadisnya pembunuhan yang dilakukan para pembunuh bayaran yang disewa oleh MI dan H. Sudah sebulan lebih kasus pembunuhan sadis di Parit Ganduk, Desa Megatimur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya bergulir. 5 pelaku yang berbagi tugas dan peran untuk mengeksekusi Holil sang makelar handphone pun sudah ditangkap oleh Satreskrim Polres Kuburaya beberapa waktu lalu dan kelimanya sudah diamankan di Polsek Sungai Raya. Namun 1 pelaku berinisial H, sekaligus orang yang diduga menjadi otak rencana pembunuhan yang merupakan adik kandung tersangka MI, belum berhasil ditangkap, namun masuk dalam daftar pencarian orang.
Untuk kasus pembunuhan berencana di Desa Mega Timur, 1 orang tersangka atas nama Hajat sudah kami terbitkan DPO, sudah kami ketahui keberadaannya, berada di luar kota. Mengingat situasi masih pandemi, kita belum ada, sudah koordinasi dengan Polres tempat untuk membantu melakukan penangkapan. Kami himbau agar kepada yang bersangkutan agar menyerahkan diri, itu akan lebih baik bagi yang bersangkutan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Realisasi pajak daerah di Kuburaya hingga triwulan 2, yakni akhir Juli lalu sudah mencapai 55% dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Meskipun demikian, ada realisasi jenis pajak yang tidak merata capaiannya, mengingat ada beberapa jenis pajak terkendala dengan masih adanya PPKM dan pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, ada realisasi 11 jenis pajak tidak merata capaiannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa jenis pajak yang mengalami kendala akibat pemberlakuan PPKM dan pandemi yang masih melanda. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kuburaya, Lugito, mengatakan, adapun jenis pajak yang realisasinya terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM diantaranya pajak hiburan, bioskop, dan pajak parkir, sehingga realisasi pajaknya belum menyesuaikan dengan target. Saat ini hasil pajak parkir di Kuburaya paling banyak disumbangkan oleh pajak parkir di Bandara Internasional Supadio, Transmart, dan Gaya Mall. Target totalnya itu ada 115 miliar. Target pajak? Iya, pajak daerah sebesar 115. Kalau sampai hari ini dari target sebesar 115 ini, targetnya kan 115. Sampai hari ini sudah sebesar 55 miliar. Jadi sudah sebesar 55. Dari target 115 sampai saat ini sudah 51 atau 55,19% sampai Juli ini. Dari semua jenis pajak, realisasi pajak yang menunjukkan realisasi yang cukup tinggi yakni pajak BPHTB, di mana hasil pajak BPHTB saat masuk triwulan kedua realisasinya sudah mencapai 55% dari target 40%. Tingginya capaian hasil pajak BPHTB ini karena adanya kontribusi kebijakan pemerintah yang membuka sebesar-besarnya pembangunan sektor konstruksi. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Penjual gorengan Cipedak Raup Rupiah akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.